Assalamualaikum, selamat siang Bu Ria. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Heru. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, bagaimana dengan Pak Heru? Alhamdulillah kabar baik Bu. Saya senang bertemu dengan Bu Ria nih. Katanya hari ini Bu Ria ada coaching untuk membicarakan peningkatan keterampilan dengan coach. Saya ingin memberikan dukungan, bagaimana saya dapat membantu Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya ingin Pak Heru membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan research, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Bu Ria dalam hal itu. Kira-kira bagian mana nih Bu Ria yang ingin Bu Ria fokuskan pada observasi? Saya sih berharapnya dari Pak Heru dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Heru. Baik, sudah saya catat Bu ya. Ya. Kemudian bagaimana nih menurut Bu Ria? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Ria dalam hal ini nih Bu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik, saya paham. Kira-kira nih apa harapan Bu Ria dari observasi nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun saya untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik, Bu Ria, mudah-mudahan sukses Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Ria. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Devi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu Devi, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini ya. Apa yang ingin Bu Devi capai dari sesi coaching ini? Ya baik Bu Ria, terima kasih. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif dan efisien, sehingga semua tugas saya dapat terselesaikan dengan baik. Karena banyaknya tugas dari pimpinan, akhirnya waktu yang ada terkadang terabaikan, jadi tidak efektif dan efisien. Baik, ya. Tujuannya jelas ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Devi ya. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Devi hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan, dan biasanya tugas-tugas tersebut waktunya yang hampir bersamaan. Jadi saya merasa sangat sulit untuk membagi waktu, Bu Ria. Oh baik. Lalu setelah mengidentifikasi hambatan tersebut ya Bu Devi, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Bu Devi lakukan untuk merencanakan aksi yang bisa mengatasi masalah tersebut loh? Rencananya konkretnya dari Bu Devi untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bu Devi. Saya berencana untuk membuat penjadwalan yang lebih terstruktur
dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan urgensi. Jadi mana yang penting saya akan lakukan terlebih dahulu, kemudian penjadwalan terstruktur yang lebih jelas sehingga waktu akan lebih efektif dan tidak terabaikan. Kemudian saya juga tidak pusing lagi dengan banyaknya tugas. Kenapa? Karena dengan penjadwalan yang lebih terstruktur, akhirnya bahwa akan saya secara pribadi mengelola waktu secara lebih efektif. Oh, bagus sekali Bu Devi. Rencana aksi yang jelas ya. Nah, sekarang bagaimana Bu Devi akan menjaga komitmen nih terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bu Devi dalam menjaga komitmen tersebut nih? Ya Bu Ria, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya, sehingga rekan kerja saya akan tahu kegiatan saya dan jelas pastinya akan mendukung kegiatan rencana tersebut. Oh, baik nih yang terakhir ya Bu Devi ya. Lalu bagaimana Bu Devi akan bertanggung jawab nih terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Bu Devi dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan melakukan secara berkelanjutan, secara berkala, kemudian meminta umpan balik dari stakeholder yang ada dari pimpinan saya, kemudian juga umpan balik dari rekan kerja saya, serta saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, karena banyaknya aktivitas atau kegiatan saya bisa jadi saya juga butuh teman dalam melakukan aktivitas kegiatan itu agar dapat membantu saya mengatasi pekerjaan yang ada dalam waktu yang bersamaan. Begitu Bu Ria. Ya, percakapan kita sangat bermanfaat sekali ya untuk penggunaan model Tirta. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu Devi ya. Terima kasih Bu Ria sudah membantu saya dalam coaching saat ini. Baik, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum Bu Ria, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Heru, baik alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu karena Bu Ria telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Nah, sebelumnya saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Ria menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Pak, terima kasih. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Pak dalam kompetensi itu. Oke. Apa yang membuat Bu Ria merasa demikian Bu? Saya merasa telah mampu ya Pak mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh nggak saya berbagi hasil pengamatan saya? Silakan Bapak. Jadi begini Bu, saya melihat bahwa hasil pengamatan saya nih terhadap Bu Ria yang telah melakukan, Bu Ria itu telah melakukan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu udah sangat baik banget nih Bu, sesuai dengan standar yang dirujuk. Bagaimana pendapat Bu Ria tentang hal ini? Alhamdulillah, saya sangat senang Pak mendengarnya. Terima kasih atas umpan dari Bapak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan nih Bu. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Bu Ria melakukan berbagai kegiatan terlihat sangat lelah, terburu-buru. Yang sebetulnya seharusnya sesuai dikerjakan dengan tenang, kemudian dapat menghasilkan yang bagus juga nih. Bagaimana pandangan Bu Ria? Oh iya Pak, saya mengerti. Baik Pak, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi performa saya ke depannya ya Pak. Nah, dari diskusi kita nih, apa langkah-langkah konkret yang akan Bu Ria ambil untuk meningkatkan performa Bu Ria ke depannya supaya lebih baik lagi nih? Saya sih berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Pak dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik untuk depan nih. Saya akan mencatat hasil observasi ini Bu ke dalam form supervisi ya Bu, akademik. Terakhir nih Bu, apa yang Bu Ria peroleh dari hasil proses kegiatan observasi ini? Dari hasil observasi ini, untuk prosesnya saya merasa lebih memahami Pak
area di mana saya perlu berkembang, dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan Pak Heru dan umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Baik, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Ria lebih baik lagi Bu ya. Terima kasih atas bimbingannya Pak Heru. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Heru, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Devi. Saya senang bertemu Pak Heru hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Heru. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Heru. Terima kasih Bu Devi. Saya ingin Bu Devi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present Bu, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Pak Heru dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Pak Heru fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu Devi dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat ya Pak Heru. Bagaimana menurut Pak Heru? Sejauh mana tingkat kemampuan Pak Heru dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid, terutama dalam pembelajaran. Oh baik, saya paham. Apa harapan Pak Heru dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang. Ini Bu, hari ini kita akan melakukan coaching nih Bu, Ya. menggunakan model Kirta ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bu Ria capai dari sesi coaching ini? Baik, terima kasih Pak Heru atas arahan Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah kita tuh harus mencapai tingkat kelulusan 100% Pak, sehingga para guru diarahkan untuk meningkatkan usahanya lagi agar tercapai apa yang diharapkan. Maka saya pun menginginkan hal yang sama terjadi untuk seluruh peserta didik di sekolah kami Pak. Baik, tujuan yang jelas ya Bu. Sekarang nih Bu, mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan kelulusan 100% sekolah agar tercapai. Kira-kira nih Bu, apa saja hambatan atau kendala yang Bu Ria hadapi dalam mencapai kelulusan 100% di sekolah ini? Ada sih beberapa hal. Saya sering merasa kesulitan dalam hal kewenangan di sekolah Pak. Karena saya hanya sebagai guru mata pelajaran, kendala saya bahwa ada peserta didik nih ya yang mengalami kecelakaan serius sehingga menyebabkan tulang kakinya patah, jadi tidak bisa berjalan Pak, sehingga harus dirumahkan. Sedangkan anak ini adalah anak yang berprestasi, selalu semangat dalam belajar. Dahulu waktu kelas 7 saya merupakan wali kelas anak tersebut tahun lalu. Nah, saya yang hanya sebagai guru kelas lain dan bukan guru kelas anak tersebut, namun saya mempunyai ide nih untuk membantu anak tersebut. Nah, anak tersebut ini kan sangat bersemangat ya, meskipun sedang tertimpa masalah atau musibah tadi ya. Jadi dia dirumahkan. Saya tidak mempunyai kepentingan besar di sekolah, namun saya ingin berbagi ide dan saran agar anak itu bisa tetap diberikan haknya, karena masih mau belajar Pak dan tidak mau tertinggal pelajaran. Oke, baik. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut nih Bu ya, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu Ria lakukan. Tentunya untuk mengatasi masalah tersebut Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih rencana konkret apa yang dapat Ibu Ria lakukan untuk membantu anak tersebut yang terhambat belajar karena terkena musibah itu? Saya ada rencana untuk membuat device pembelajaran asinkronus Pak bagi anak tersebut. Seperti dahulu ya Bapak ingat ya, waktu zaman pandemi kita kan sudah mulai belajar ada PTM terbatas, yang setengah di sekolah, yang setengah di rumah. Jadi kami di sekolah memasang device atau laptop yang asinkronus pembelajaran untuk anak yang ada di dalam rumah. Nah, jadi rencana saya akan memasangkan device ini untuk kelas anak itu.
Jadi dia di rumah tapi nggak ketinggalan pelajarannya Pak, mendapatkan hak yang sama setara dengan temannya yang di sekolah. Nah inilah yang saya coba bantu ke anak tersebut yang mendapatkan tadi Pak. Oke, bagus Bu. Rencana aksi nyata yang jelas. Nah sekarang bagaimana nih menurut Bu Ria akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bu Ria dalam menjaga komitmen ini? Saya akan mencoba untuk membuat kerjasama dan kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan Pak di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah, beserta Wakil Kepala Sekolah, serta anak yang tadi terkena musibah itu Pak, juga atas seizin orang tua dari anak itu. Oke, terakhir nih ya. Menurut Bu Ria nih, bagaimana Bu Ria akan mempertanggungjawabkan terhadap rencana aksi ini? Kemudian siapa nih yang dapat membantu Bu Ria untuk menindaklanjuti rencana ini nih Bu? Oke, saya akan berusaha memantau perkembangan tersebut Pak setelah kegiatan pembelajaran asinkronus berjalan dari seizin dan kesepakatan pihak sekolah, orang tua, wali kelas maupun teman-temannya di kelas nih Pak ya, untuk selalu mendukung teman yang kesulitan tidak bisa hadir di sekolah untuk belajar, namun tetap mendapatkan hak yang sama dari peserta didik lain. Atas kesepakatan tersebut, anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dan tetap semangat meraih ilmu dan tetap berprestasi hingga nantinya anak ini bisa sehat, bisa kembali berjalan. Nah, bisa juga nanti kalau udah sehat kembali lagi masuk ke sekolah, ketemu dengan teman-temannya lagi. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan terlibat di dalamnya. Dan saya berterima kasih nih Pak atas bimbingan Pak Heru dan umpan balik yang diberikan pada saya. Baik, sama-sama Bu Ria. Mudah-mudahan rencana Bu Ria dapat terencana dengan sukses Bu Ria. Baik, terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum Pak Heru, selamat siang Pak Heru. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Devi. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Heru menilai performa dalam kompetensi tersebut? Yang pertama tentunya saya merasa senang Bu bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi. Apa yang membuat Pak Heru merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Heru? Boleh. Saya melihat Pak Heru telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Pak Heru tentang hal ini? Tentunya saya merasa senang nih Bu atas penilaian Ibu terhadap saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas umpan baliknya. Oke Pak Heru, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Pak Heru melakukan berbagai kegiatan terlihat sangat lelah dan terburu-buru. Yang sebetulnya seharusnya sesuai yang dikerjakan dengan tenang saja. Bagaimana pandangan Pak Heru? Oke, baik Bu. Tentunya saya mengerti tentang hal itu Bu. Saya akan berusaha ke depannya lebih baik lagi, lebih meningkatkan kemampuan saya. Wah, luar biasa Pak Heru ini ya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak Heru ambil untuk meningkatkan performa Pak Heru? Tentunya saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif ya Bu, dalam ambil untuk meningkatkan performa yang lebih baik, lebih efektif lagi. Wah, itu adalah langkah yang baik Pak Heru. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Pak Heru, apa yang Pak Heru peroleh dari proses ini? Tentunya saya merasa lebih memahami area di mana saya lebih perlu berkembang lagi nih Bu, dan saya berterima kasih juga atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bu Devi terhadap saya. Ya. Baik Pak Heru, tetap semangat ya, maju terus untuk Pak Heru. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Devi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ria. Apa kabar nih Bu Devi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya senang bertemu dengan Bu Devi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Devi.
saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bu Devi? Terima kasih Bu Ria. Saya ingin Bu Ria membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik, saya akan mendukung Ibu Devi dalam hal itu. Lalu bagian mana yang ingin Bu Devi fokuskan pada observasi? Saya berharap Bu Ria dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik, sudah saya catat ya. Lalu bagaimana menurut Bu Devi? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Devi dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham. Lalu apa harapan Bu Devi dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik, kita cukupkan ya Bu Devi ya. Ya, Terima Bu, kasih ya. Bu Devi. Sama-sama. Pak Heru, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Devi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai untuk menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Pak Heru capai dari sesi coaching hari ini? Iya nih Bu, saya ingin anak-anak saya dalam pembelajaran PJOK khususnya teori nih Bu, itu semangatnya itu sama dengan ketika praktek Bu. Seperti itu. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait pembelajaran PJOK teori di kelas. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak Heru hadapi dalam pembelajaran di kelas tersebut? Ketika pembelajaran di kelas Bu, terutama dalam pelajaran PJOK ya anak-anak itu kurang semangat Bu. Bahkan ada yang tidak mau mengikuti kegiatan PJOK ketika pembelajaran dilakukan teori di kelas. Seperti itu Bu. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nyata yang dapat Pak Heru lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Heru lakukan untuk merencanakan aksi untuk mengatasi masalah tersebut? Saya berencana melakukan teorinya di lapangan. Jadi apa yang sudah saya sampaikan langsung diaplikasikan praktek di lapangan seperti itu. Bagus, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Pak Heru akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Apa yang dapat membantu Pak Heru dalam menjaga komitmen? Saya akan melakukan model pembelajaran yang menyenangkan, baik itu saat teori maupun praktek di lapangan. Wow, luar biasa Pak Heru ini. Terakhir, bagaimana Pak Heru akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Pak Heru dalam menindaklanjuti rencana ini? Oke, saya akan terus konsisten Ibu dalam memberikan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik saya. Kemudian saya meminta umpan balik dari rekan kerja saya, terutama yang mengajar PJOK juga nih Bu. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan untuk menunjang pembelajaran PJOK baik itu teori maupun praktek di lapangan seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Devi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ria. Baik, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Devi menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya Bu Ria, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik sesuai dengan kompetensi tersebut Bu Ria. Baik, alhamdulillah. Lalu apa yang membuat Bu Devi merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dan bermakna. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Baik, saya melihat bahwa Bu Devi telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Devi tentang hal ini?
Wow, saya cukup senang mendengarnya. Terima kasih atas bantuan Bu Ria terhadap saya, dan terima kasih juga untuk umpan baliknya. Baik, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bu Devi melakukan berbagai kegiatan terlihat sangat lelah, terburu-buru, yang sebetulnya seharusnya sesuai dikerjakan dengan tenang saja. Bagaimana pandangan Bu Devi? Saya mengerti Bu Ria. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi sesuai dengan manajemen waktu, sesuai dengan apa yang sudah saya buatkan, terus diingatkan reminder dari rekan sejawat. Kemudian saya akan lebih fokus lagi untuk mengelola waktu secara lebih efektif lagi. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Devi ambil untuk meningkatkan performa Bu Devi? Ya Bu Ria, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan, aktif, dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, berbobot, dan bermakna. Oke, itu adalah langkah yang baik ya Bu Devi. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir ya Bu Devi ya. Iya. Apa yang Bu Devi peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Bu Ria yang telah diberikan ke saya. Sekali lagi terima kasih, membawa semangat bagi saya untuk kedepannya. Ya, semoga kegiatan kita bermanfaat ya Bu Devi ya. Ya, sama-sama, Terima Bu kasih Ria. atas waktunya.